Jika saya ditanya, bagian mana sih otak yang lebih penting? Belahan otak kiri atau belahan otak kanan? Maka saya akan menjawab kedua-duanya sama-sama penting. Karena kita tetap membutuhkan belahan otak kiri untuk berpikir logis dan realistis. Dan di saat yang bersamaan, kita juga membutuhkan belahan otak kanan untuk senantiasa kreatif dan produktif. Sehingga di saat yang bersamaan, ketika kita bisa berpikir dengan dua belahan otak kita, maka dia pun menjadi seimbang. Inilah kata kunci dari sebuah super memory atau ingatan super, di mana kita bisa menyeimbangkan kedua belahan otak kita. Meskipun pada faktanya, berdasarkan penelitian, sebenarnya adalah manusia Indonesia cenderung otak kiri. Ada beberapa hal yang bisa saya utarakan untuk membuktikan tentang hipotesa ini. Yang pertama adalah penelitian dari Habibie Center. Sebagaimana kita ketahui bersama, almarhum Profesor B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga, yang sangat-sangat jenius dan membuat sebuah lembaga sosial, lembaga pendidikan pengembangan mutu SDM yang disebut dengan nama Habibie Center. Nah, salah satu riset dari Habibie Center menyatakan bahwa ternyata hanya 3% orang Indonesia yang dominan otak kanan. Artinya bisa dihitung sekitar 97% orang Indonesia itu menggunakan otak kiri dalam hal belajar, dalam hal mengingat, dan merasakan pengalaman-pengalaman pribadinya selama ini. Yang kedua, sistem pendidikan kita di Indonesia memang cenderung memaksakan dalam tanda petik kita untuk ke arah pemberdayaan otak kiri, di mana otak kanan agak sedikit dikesampingkan dalam sistem pendidikan kita, sehingga saya menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan otak kiri. Dalam sistem pendidikan otak kiri ini artinya lagi-lagi yang dominan dinilai dalam proses belajar mengajar selama ini adalah yang berkaitan dengan otak kiri. Sedangkan fungsi dan sifat dari otak kanan ditenggelamkan atau mungkin diredupkan atau dikurangi atau mungkin tidak terlalu dianggap. Apa sih contohnya, Mister? Buktinya seperti ini. Sewaktu kita dulu belajar di SD, ada ujian atau mungkin ada namanya EBTANAS, ujian nasional maupun EBTANAS. Maka mata pelajaran apa yang diujikan selama ini? Pasti yang kita ucapkan adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa Inggris atau IPA. Itu kan adalah mengandalkan otak kiri yang harus berpikir logis, harus terarah, harus menghafal dan sebagainya. Ketika kita naik satu level lagi ke SMP, waktu kita ujian nasional, mata pelajaran apa yang diujikan? Maka pasti jawaban yang muncul adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan sebagainya. Itu masih otak kiri yang mengandalkan logika, hafalan, sistematis dan sebagainya. Kita naik ke level mahasiswa. Maka ketika kita ujian masuk pertama kali, apa yang diujikan? Ada namanya tes kecakapan umum, ada namanya tes psikologi mungkin, ada namanya psikotes dan sebagainya. Apa sih yang diharapkan dari tes kecakapan umum itu dan materi apa yang biasa diujikan? Maka pasti tidak terlepas dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan atau ilmu alamnya seperti apa. Ini semua berkaitan dengan otak kiri. Sehingga kita melihat dalam sistem pendidikan kita, standar kepintaran seorang murid atau peserta didik itu dinilai hanya berdasarkan kemampuan otak kirinya. Nanti bisa dikatakan pintar misalnya ketika dia hitam atau bagus nilainya untuk nilai matematika atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak yang punya kemampuan, punya kecenderungan otak kanan, biasanya tidak dianggap pintar di kelas. Padahal pada kenyataannya
kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda berdasarkan dominansi otaknya. Apa sih contoh kecerdasan yang menggunakan otak kanan? Contoh misalnya dalam pelajaran olahraga, pelajaran seni, pelajaran budaya, pelajaran muatan lokal, pelajaran yang berkaitan dengan IPS, ilmu sosial, dan sebagainya. Bahkan pelajaran agama juga berkaitan dengan otak kanan. Karena itu berpikir tentang kreativitas, imajinasi, kita menciptakan sesuatu, bahkan berkaitan dengan belief, bagaimana kita percaya terhadap sesuatu. Misalnya pada pelajaran agama. Itu tidak bisa dilogikakan. Dan lagi-lagi, ketika itu tidak bisa dilogikakan, maka dia masuk dalam kategori dan fungsi dari otak kanan. Sayangnya sekali lagi dalam sistem pendidikan kita, anak-anak yang cenderung dominan otak kanan tidak dianggap pintar. Karena sistem dan gurunya pun melakukan labelisasi yang sama untuk murid-muridnya. Ketika nilai matematikanya tinggi, nilai olahraganya rendah, dia dianggap pintar. Sedangkan ketika nilai olahraganya tinggi, nilai matematikanya rendah, dia dianggap bodoh. Karena kenapa? Standarnya adalah ilmu saintis, ilmu pasti, ilmu yang mengandalkan hafalan semata, alias ilmu yang menggunakan dominasi otak kiri. Sistem pendidikan otak kiri ini akan melahirkan generasi otak kiri yang sifatnya kaku, monoton, pembangkang, cenderung merusak, ikut-ikutan, tidak kreatif, tidak inovatif, dan biasanya kreativitasnya, inovasinya mati. Hatinya mati. Karena kenapa? Dia jauh dari pendekatan-pendekatan emosional. Yang ada adalah cuma pendekatan logika, cuma pendekatan rasional, dan ada di hatinya cuma ada benci dan cinta, dan dia tidak peka secara spiritual, tidak peka secara emosional. Dia cuma mengandalkan intelijensi questionnya atau kecerdasan intelijensinya saja, sehingga generasi otak kiri ini itu tidak bagus untuk perkembangan sebuah bangsa. Maka marilah kita menyadari ada yang keliru atau mungkin perlu dibenarkan dalam sistem pendidikan otak kita. Lanjut, ketika kita bisa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan, maka pada saat inilah kondisi jenius seseorang itu bisa diraih, sehingga bisa meningkatkan kecerdasan dan daya ingatnya hingga 10 kali lipat bahkan lebih. Karena dengan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan, ada yang berpikir logis dan ada yang berpikir kreatif di saat yang bersamaan, maka pada saat itulah kemampuan otak kita berada pada posisi yang sangat-sangat optimal. Jika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara untuk menyeimbangkan kedua belahan otak kiri dan kanan? Maka ada banyak cara dari pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan selama ini. Yang pertama, lewat berdoa. Yang kedua, lewat humor di dalam kelas. Yang ketiga, lewat musik pada saat pembelajaran. Yang keempat, lewat aktivitas menari. Yang kelima, lewat bermain, playing maupun entertainment, games dan sebagainya. Yang keenam, lewat empati. Yang ketujuh, lewat olahraga. Yang kedelapan, lewat pelajaran drama, role play, acting. Yang kesembilan, lewat menulis, karangan, cerita, cerpen dan sebagainya. Yang ke-10 lewat instrumen. Yang ke-11 lewat desain. Yang ke-12 lewat menggambar. Yang ke-13 lewat aktivitas bercerita, storytelling. Dan yang ke-10 lewat seni pahat dan sebagainya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan otak kita menjadi seimbang sehingga bisa mencapai ekselensi yang sangat-sangat optimal. Bisa juga dengan menggunakan senam otak dengan nanti mengklik link di bawah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.